ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau menuliskan di kolom chat. Monggo Ibu-Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan. Oh, buat Tari. Nggih, monggo Bu Tari. Ya, saya sudah buka linknya Ustazah yang Smart 171 itu. Tapi saya nggak bisa nemukan kalau donasi itu gimana itu, kalau donasinya kok nggak menemukan rekeningnya. Ya, cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bu, ya yang di Smart. Saya share ya Bu ya. Ya. Nah, kalau Ibu lihat di sini, ini ada Bu, BSM. Kelihatan nggak Bu? Oh, yang BSM di atau sekarang BSI. Yang di Instagram ya? Oh, ini di yang Instagram. Oh, ini yang di link yang di-share itu yang ORG, Bu, yang ORG. Oh iya, itu adik-adik belum selesai membuat website-nya, Ibu. Oh iya, makanya kok Majar gimana itu caranya kok enggak. Ya. Jadi di Instagram yang ada ya. Ada di Instagram, juga ada kemudian nomor telepon yang bisa Ibu Ibu hubungi begitu. Dan kita itu ada banyak Bu program kita. Saat ini kita itu mengurusi sekitar 250 yatim Gaza. Jadi ibu-ibu dari Indonesia itu bukan kami yang mengurus ya, tapi kami membantu menyambungkan orang tua asuh dari Indonesia dengan anak yatim yang ada di Gaza. 250 yatim Gaza, dan ada sekarang ini 100 yatim di dalam Al-Quds, ibu-ibu. Nah, program yang terbaru itu karena bertambah yatim dengan penyerangan yang kemarin, maka kemarin juga kita sudah mengirimkan uang putus-putus ya untuk yatim baru ini, walaupun dananya belum terkumpul begitu. Kalau Smart seperti itu biasanya, walaupun kampanyenya belum mulai, tapi kita udah kirimkan uangnya dulu, gitu. Jadi kayak minus dulu uangnya, nanti lama-lama uangnya kekumpul gitu. Kita kirimkan itu 145 juta untuk yatim baru yang Allah takdirkan kehilangan orang tua di penyerangan kemarin. Nah, ini yang Gaza, Gaza Tetap Sekolah, kemarin kita mengirimkan dana untuk adik-adik yang di Gaza yang kehilangan banyak hal begitu. Maka kemarin kita kirimkan mereka dana untuk masuk sekolah dengan buku baru dan seragam baru. Oh, putus-putus ya Bu ya? Di saya tidak. Tetap sekolah, dan alhamdulillah kalau kita itu punya banyak ini ya Bu ya, punya banyak sahabat di dalam Gaza. Jadi begitu kejadian, saya langsung biasanya ditelepon, anything for them gitu kan, mau ngirim sesuatu nggak untuk mereka, oke, kirimkan begitu. Jadi pernah ada kejadian begitu yang sedang diserang, kemudian kita bisa langsung mengirimkan saat itu juga untuk yang luka di sana. Jadi hanya beda beberapa jam itu sudah bisa masuk bantuan ke saudara-saudara kita di sini. Ini yang yang langsung masuk. Kalau Ibu lihat ini yang adik remaja ini, adik kecil ini kan fotonya banyak ya beredar di media sosial. Nah, ini alhamdulillah pada hari itu bisa kemudian di Rumah Sakit Al-Shifa, ini rumah sakit terbesar di Gaza, kita bisa memasukkan
mengirimkan bantuan langsung ke sana. Nah, ini yang makanya kemudian kadang-kadang tengah malam di sini ya Bu ya, belum subuh begitu, datang berita dari Gaza, sister, this is what's happened, apa kita baru dibom. What do you think? Oke, ini ada dana sekian, oke silahkan dimanfaatkan. Maka kemudian beliau akan langsung turun ke lapangan dengan membawa organisasi kita untuk menyampaikan langsung tanda cinta dari Indonesia kepada saudara-saudara kita di sana. Ini yang kayak kemarin kita kirimkan bantuan makanan karena mereka kehilangan rumah dan harus tinggal di wilayah pengungsi begitu, maka kemudian ini diberikan kepada mereka begitu. Banyak sih sebenarnya ibu-ibu, nanti kalau kalau buka Instagram ini lebih update daripada website, maka ibu-ibu akan bisa melihat juga yang program yang sekarang sedekah kurban untuk pahlawan gitu. Ini yang tahun lalu kita berikan untuk orang-orang yang satu kaki dari surga. Jadi kalau kita ketemu mereka ya Bu ya, Allah pertemukan dengan banyak pejuang seperti ini gitu, ada yang udah 2 kakinya nggak ada gitu, dan beliau menjadi guru yang kemudian dapat penghargaan. Kalau kita tanya gimana kamu udah kayak begini kok masih pergi ke perbatasan ya, waktu itu yang Great Return March, kamu masih ngelemparin batu gitu. Kalau bahasa mereka ya, satu kaki saya sudah di surga. Dan saya dengan apa yang saya miliki sekarang, saya ingin memastikan bahwasanya Allah memang memberikan kemenangan bagi kita, Al-Aqsa bebas, atau Allah izinkan saya untuk mendapatkan syahid. Nah, ini orang-orang yang nyalinya itu luar biasa begitu. Saya kalau ketemu mereka itu luar biasa ya Bu ya, beda banget sama kita gitu. Waktu kita mengantarkan bantuan gitu, lalu kemudian brother bilang, look at your right sister, do you see that? Itu ada kayak lubang besar ya, sebesar lapang futsal gitu. Saya nanya apa itu? Itu rudal kemarin. Wah gitu ya, langsung kemudian kayak jantung tuh jatuh sampai ke bawah gitu. Alah, rudal nyampe di sini, apa kabar Indonesia gitu. Saya masih bisa pulang nggak nanti kira-kira gitu. Ini kita gitu. Kalau mereka itu santai dengan situasi seperti ini karena memang jiwa mereka itu adalah jiwa-jiwa yang Allah sudah latih dengan luar biasa, sehingga memang menjadi jiwa-jiwa yang yang ya itu tadi yang Ibu Hanadi dengan Ibu Khadijah itu udah bilang, saya diwakafkan oleh keluarga saya untuk menjaga Al-Aqsa gitu. Ini semoga Allah izinkan kita juga untuk belajar dari mereka dan melakukan sesuatu insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Apakah media yang bisa kita percaya tentang berita? Karena kalau media umum sudah di framing. Ada beberapa ibu-ibu buka Facebook ya. Nanti di sana ada Sehab News. Ini saya akan kasih ibu linknya. Nah ini berita yang lumayan update ibu-ibu. Nanti ibu-ibu tinggal dijadikan favorit. Jadi bisa kapan-kapan bisa lihat berita secara langsung. Saya sudah seperti Bu Imun yang bisa mendapatkan beritanya terupdate begitu. Salah satunya Al-Quds News Network ya Ibu ya. Ini bisa dijadikan sumber juga. Selain tentu juga kemudian Instagram dari para aktivis Hanadi gitu. Dan Ibu Khadijah atau para wartawan yang lain yang juga punya Instagram. Smart 171 ini sebenarnya dibacanya Smart 1 tujuan ya. 17, nanti yang satunya dibaca pakai bahasa Inggris Ibu. Jadi tapi kemudian kalau langsung dibaca 1 tujuan. Apa sih Smart 1 tujuan ini? 1 tujuannya adalah surat 17 ayat 1 Ibu. Yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Ini surat 17 ayat 1, surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan Smart itu sendiri solidaritas of Muslim for Al-Quds Retaken. Walaupun kemudian diubah harus pakai bahasa Indonesia semua katanya ya. Nah, tapi makna awalnya itu adalah solidarity of Muslim for Al-Quds Retaken. 1 tujuan, ya. One aim, one goal.
yaitu pembebasan Al-Aqsa. Insya Allah, amin ya Rabb. Begitu Ibu Siti. Ya, matur suwun. Sedikit nambah waktu nggih Bu, ini ada Bu Surya angkat tangan. Monggo Bu Surya, ada pertanyaan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Maimun. Terima kasih sudah memberikan semacam ini ya, membuka wacana gitu ya, dilihat dari cerita tadi asal muasal kenapa wilayah Palestina semakin menyempit begitu. Dan kalau saya amati ya, walaupun dari media, entah media itu sumbernya benar apa salah, Palestina dari dulu sampai sekarang kok enggak pernah damai. Ada enggak kemungkinan itu bisa damai begitu? Ataukah memang sudah ditakdirkan memang tidak pernah bisa damai begitu, terutama dengan kaum Zionis Israel ya, karena menurut tadi kan tidak semua penduduk Israel itu setuju dengan pelebaran yang ilegal seperti itu, pengambilan wilayah secara ilegal. Ada juga yang kaum Yahudi yang baik hati ya. Ada enggak kemungkinan begitu bisa damai, atau memang sudah ditakdirkan memang tidak bisa damai? Ada yang menyatakan mungkin kalau sudah mendekati kiamat atau bagaimana itu baru bisa damai. Matur nuwun, terima kasih Ustazah. Iya, jadi kalau para ustadz kita yang ahli hadis yang akhir zaman ya Bu Surya, memang mengatakan bahwasanya damai itu adalah ketika kita berhasil membebaskannya. Karena sejarah yang tadi saya sempat ulik-ulik sedikit begitu, kalau nggak Muslim yang mengelola Al-Quds atau Palestina, maka yang terjadi itu adalah tumpah darah. Nah, ini terlihat pada waktu crusade, perang salib. Bahkan di dalam Al-Aqsa itu, kalau menurut Gesta Francorum ya Bu ya, diari foot soldier atau tentara pejalan. Jadi kalau tentara Crusader itu kan ada yang tentara berkuda, ada yang tentara jalan kaki gitu, ini tentara yang agak miskinnya ya Bu ya, yang cuma punya pedang doang begitu. Nah, salah satu tentaranya itu punya diari Gesta Francorum. Nah, ini ibu-ibu juga bisa lihat sendiri di PDF berbahasa Inggris, sudah diterjemahkan dari bahasa Latin. Di dalam diari ini dia mengatakan di dalam The Temple menyebutnya, atau di dalam Masjidil Aqsa itu darahnya itu sampai memercik ke lutut kuda. Jadi kebayang berapa banyak yang mereka bunuh di dalam Masjidil Aqsa sehingga darahnya bisa sampai memercik ke lutut kuda. Nah, ini ketika Kristen yang menguasai, ketika Yahudi yang menguasai kita udah lihat sekarang. Jadi memang kedamaian itu muncul seperti Salahuddin dahulu ibu-ibu, seperti Umar bin Khattab zaman dahulu, sehingga memang damai mungkin kalau kita sudah berhasil membebaskannya, insya Allah. Tapi itu kapan? Nah, kalau dikaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman adalah ketika Yahudi itu dikalahkan kedua kali begitu, dan saat itu mereka berusaha bersembunyi di balik tumbuhan tertentu yang berduri, dan nanti kemudian tumbuhan itu akan bilang ini ada Yahudi di sini satu, kan ya. Kita banyak membaca hadis yang seperti ini, sehingga memang kapan dia akan merdeka, kapan dia akan damai, walau bisa. Karena ada juga teman-teman yang bilang kok gitu, takut gue kalau seandainya Muslim menang di Palestina kita kiamat dong. Ada juga yang seperti itu Bu Surya. Jadi kayak, lah, jadi gimana dong? Udah deh, daripada kiamat dan saya masih di sini, ya ada yang kemudian mengambil posisi pasif begitu, karena menangnya Muslim di Palestina berarti kemudian mendekat ke kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kemudian memandang itu ya, sikapnya seperti itu Bu Sri. Gimana Bu? Kira-kira. Ya, agak sedikit ini ya. Oh ya, untuk yang masalah ini negara-negara Muslim yang lain begitu ya.
Itu kok seolah-olah tidak ada action, atau memang saya yang kurang mengetahui, mereka action tapi mungkin tidak terlalu diliput media begitu, atau bagaimana begitu. Kan kalau misalnya negara-negara Muslim itu bersatu, ya bayangan saya di benak saya begitu, itu Israel bisa dikalahkan kok, Zionis Israel itu di benak saya sih, ya cara pikir sederhana saja, Bu. Iya, Bu, karena mereka mereka cuma beberapa juta orang, Bu, nggak banyak, Bu. Jadi kalau nggak usah semua negara Muslim, Bu. Ini aja Jordan, Mesir, dua wilayah ini ngebuka ininya perbatasannya, Bu. Jordan, Mesir, Suriah, mereka buka aja. Suriah sama satu lagi Lebanon. Mereka buka perbatasannya, udah itu Bu, hancur, Bu. Nggak usah negaranya yang mendukung Israel, cukup perbatasannya dibuka sama pemuda-pemuda dari wilayah yang tadi, udah habis tuh Israel. Ya, tapi kan memang ada politik permainan politik itu. Iya. Nah, balik lagi, tapi kejadian yang kemarin ini yang menariknya ya Bu Surya ya, perkembangan yang tadinya kita mendengar normalisasi ya Bu ya. Sudan normalisasi, Maroko normalisasi. Jadi ada beberapa wilayah, ada beberapa negara baru yang normalisasi, termasuk juga UAE Emirat Arab, normalisasi dengan Israel, jadi menerima negara ini eksis begitu kira-kira. Kalau Mesir sama Jordan mau udah lama. Kejadian yang kemarin ketika mereka menyerang Al-Aqsa itu membuat berbalik, Bu. Ini yang kemudian kemenangan secara politiknya ini luar biasa, Bu. Jadi orang Netanyahu itu nggak sadar kalau disebut red line itu ya red line. Kalau disebut ini garis merah yang nggak bisa dilewatin, dia istilahnya terlalu pede gitu, Bu. Maka kemudian dia juga jatuh sekarang ya, Bu ya. Ya, jatuh diganti yang baru. Tapi itu lebih serius katanya. Iya, karena kan kita lihat bagaimana penyerangannya yang udah hari kedua Gaza diserang ya, Bu ya. Ya, balik lagi. Ditembak lagi begitu, dirudal lagi. Ya, tapi intinya Netanyahu terlalu pede dan akhirnya kemudian dia jatuh sendiri begitu. Walau alam. Nah, kalau bahasa dari teman-teman yang kemarin kami ketemu dengan teman-teman yang dari Palestina begitu sengaja untuk mereka mengupdate langsung, jadi tidak media jadi bukan data media tapi data dari mereka langsung yang mereka sampaikan. Sebenarnya yang kejadian kemarin tuh Israel kalah total, Bu, dalam tanda kutip. Secara militer mereka tidak pernah menyangka bahwasanya ada rudal yang bisa mencapai selatan wilayah yang mereka aku sebagai negaranya. Dan itu udah 200 kilo kalau saya tidak salah jaraknya, Bu. Nah, ini membuat mereka jipernya setengah mati begitu. Jadi secara psikologis itu udah hancur. Karena nggak pernah mengira bahwasanya ada kemampuan luar biasa yang dimiliki Gaza. Mungkin Ibu juga mikir, katanya di blokade kok bisa sih gitu. Terus dapat senjatanya dari mana? Kalau Ibu lihat ada satu berita tuh yang bapak-bapak ahli yang sudah menjadi warga negara Amerika, ahli NASA ya Bu ya, bekerja di NASA, profesor di bidangnya, tapi kemudian meninggalnya di Gaza, syahid, insya Allah. Kok bisa gitu? Warga negara Amerika, ahli bidang tertentu, termasuk roket ini, bekerja di NASA sekian lama, tapi Allah takdirkan meninggalnya di dalam penyerangan Israel kemarin. Ya beliau ini yang mengajari, Bu. Oh iya, ilmunya ditransfer begitu ya. Iya, Bu. Dan ini yang ketahuan karena beliau syahid kemarin. Yang nggak ketahuan kita nggak tahu berapa banyak para ahli Muslim yang kemudian mewakafkan diri mereka untuk membebaskan Palestina, Bu, membebaskan kiblat pertama. Kita nggak pernah tahu karena nggak ada daftarnya juga. Iya. Gitu, Bu, kira-kira. Nah, jadi kemudian gimana Muslim yang di sekitarnya? Kita bisa melihat ya, Bu ya, ternyata tidak hanya Muslim yang kemudian marah kepada Netanyahu. Orang Yahudi juga marah kepada Netanyahu. Karena kamu udah bikin kita tuh jadi yang tadinya lumayan damai jadi kacau balau sekarang karena yang wilayah 48 Muslim yang ada di sana itu kan pada berontak ya, Bu ya. Yang tadinya kalem aja begitu. Ya karena Al-Aqsa yang kemudian mereka serang.
Nah ini kondisinya Bu Surya. Insya Allah semoga tanda-tanda kemenangan. Ya, karena semakin buruk situasi, semakin buruk situasi, insya Allah semakin dekat dengan kemenangan. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Oke. Ya, terima kasih Ustazah Maimun. Iya, Ibu atas Surya. pencerahannya. Jangan dipanggil Ustazah saya, Ibu. Aduh, saya jadi nggak pede. Mungkin saya jawab Ibu Aisyah ya. Alhamdulillah Ibu Retno itu termasuk yang ini ya. Beliau pakai kafiyah juga gitu di dalam diskusi-diskusi di PBB. Kafiyah kan menunjukkan posisi berdiri di mana ya Bu Aisyah ya. Jadi kalau pemerintah Indonesia, alhamdulillah karena kita diikat oleh pembukaan Undang-Undang 45. Jadi titik berdirinya tetap begitu, membela kemerdekaan untuk Palestina. Apalagi founding father kita Pak Soekarno juga mengatakan kan tidak ada kemerdekaan kalau Palestina belum merdeka begitu. Dan sejarah kita makan memang punya banyak utang budi kepada bangsa Palestina, dan alhamdulillah posisinya masih seperti itu, tidak berubah. Terlepas dari kemudian Kadin kita punya hubungan spesial juga gitu ya, terlepas dari wartawan-wartawan kita diundang untuk ketemu dengan Netanyahu dulu begitu, dan kemudian mempengaruhi pemberitaannya di media, itu ada. Karena itu memang cara mereka untuk menunjukkan opini Muslim yang paling besar sedunia. Jadi kita ini harus waspada, Bu. Kita ini strategis untuk dalam tanda kutip ditaklukkan. Takluk bangsa Indonesia udah gampang. Kenapa? Karena Muslim mayoritas banyaknya di kita gitu. Kita negara yang paling banyak Muslimnya. Itu kira-kira ya Bu ya. Tapi alhamdulillah saya juga sempat berdiskusi dengan ALEK di Komisi 1 ya Bu, bagian luar negeri. Alhamdulillah antara ALEK dengan dengan pemerintah itu masih sejalan gitu. Misalnya tetap mendukung Palestina untuk merdeka. Nah, cuman kemudian up and down-nya tentu yang paling tahu Kemenlu ya Bu ya, Bu Aisyah. Jadi kita dukung negara kita untuk terus menyuarakan perjuangan yang sesuai dengan Undang-Undang 45. Kemerdekaan adalah hak bagi seluruh bangsa. Insya Allah begitu. Walau alam bisawab. Karena waktu mungkin bisa ditutup Mbak Moderator. Ya baik Bu, karena sesi pemaparan materi dan tanya jawab sudah selesai, tiba kita di penghujung acara. Namun sebelumnya saya mohon maaf tadi sebelum pemaparan materi terlewat untuk membacakan CV dari Ustazah Maimun. Jadi Ustazah Maimun Herawati ini merupakan dosen jurnalistik di Universitas Padjadjaran dan merupakan founder dari FLP dan Smart Satu Tujuan dan Ruko. Beliau pernah menjalani studi di Universitas Padjadjaran dan Abertay University serta Newcastle University. Baik, cukup sekian. Kajian ini sudah selesai. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada salah kata dan perbuatan. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di acara ini dan sudah ikut juga berdiskusi bersama. Dan terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada Ustazah Maimun Herawati yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.